Kita bertemu lagi di YouTube Kriminal. Sampai saat ini belum ada catatan pasti jumlah terpidana mati yang telah dieksekusi di Indonesia, terutama catatan eksekusi pada masa pemerintahan Orde Baru. Namun demikian, dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, kasus eksekusi mati pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1979. Seperti ditulis Kontras dalam working paper berjudul Praktik Hukuman Mati di Indonesia yang memaparkan tabel data para terpidana mati yang sudah dieksekusi mati sejak 1979 hingga tahun 2007 silam. Setidaknya 56 terpidana mati sudah dieksekusi di negeri ini. Kemudian, bila ditambah jumlah terpidana mati yang sudah dieksekusi sejak 2008 hingga sekarang, maka total keseluruhannya sekitar 71 lebih terpidana mati yang sudah dieksekusi. Catatan Kontras, ada 3 tereksekusi mati yang pertama kali dieksekusi pada tahun 1976 dan 1980 yang akan kita kupas fakta-faktanya berikut ini. Osin Bestari, nama ini populer di Surabaya. Dia bukanlah pejabat atau pengusaha kaya, tapi dia hanyalah seorang pedagang kambing. Namun, dia merupakan pembunuh berdarah dingin yang dengan tega menghabisi 6 rekan bisnisnya. Osin merupakan warga desa Jagalan, Mojokerto, Jawa Timur. Dengan cara sadis, dia mengatur siasat untuk menghabisi 6 rekan bisnisnya pada tahun 1964 di tempat terpisah secara berurutan. Pembunuhan pertama ia lakukan di rumahnya di desa Jagalan. Sementara 5 orang lainnya ia bunuh di sebuah rumah yang disewanya di sebuah desa bernama Siduri di pinggir jalan raya antara Mojokerto dan Surabaya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Seperti bunyi patah, sepandai-pandai tupai melompat, pada akhirnya jatuh juga. Begitu juga dengan Osin. Sepandai-pandainya dia mengubur pembunuhan keji yang dilakukannya, pada akhirnya ketahuan juga. Korbannya yang ke-6 sempat berteriak minta tolong sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Teriakan itu didengar tetangga dan membuat aksinya terbongkar. Osin pun kemudian diburu polisi, ditangkap dan diadili dengan vonis mati. Osin tewas di depan regu tembak pada 14 September 1978 di waktu subuh di tepi pantai daerah Kanjeran, Surabaya. Setahun kemudian, eksekusi mati kembali dilakukan. Kali ini, terpidana matinya Waluyo alias Husni Kasdi. Dia ditembak mati oleh regu tembak pada 1980 sebagai ganjaran dari serangkaian kejahatan dan pembunuhan yang dia lakukan. Husni Kasdi sebelum terjerumus ke dunia hitam, konon adalah seorang tentara berjuang yang melawan penjajah Belanda pada masa revolusi 1945. Setelah itu, dia berusaha masuk PNI namun beberapa kali ditolak. Pada 1960, aksi kejahatan Husni Kasdi pertama kali terjadi. Dengan sepucuk pistol, dia menembak seorang keturunan Arab kaya bernama Ali Bajnet. Nama Kasdud pun kemudian semakin dikenal sebagai seorang pencuri benda seni setelah dia merampok sebuah museum nasional yang diberi nama Museum Gajah pada 31 Mei 1961. Kala melakukan perampokan di Museum Gajah, Kasdud menyamar dengan memakai seragam polisi. Dia lalu masuk ke dalam museum, menyandra pengunjung dan menembak mati seorang petugas museum. 11 permata
berhasil dibawa kabur. Namun tidak lama kemudian Kasdut ditangkap saat menjual permata hasil curiannya di Semarang. Kisah Husni Kasdut banyak dibumbui seakan-akan menjadi Robin Hood-nya di Indonesia. Namun terlepas dari semua itu, apapun alasannya, Husni Kasdut akhirnya mati meregang nyawa di tangan regu tembak akibat perbuatannya.